Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa dalam pertemuan kita yang pertama. Pertemuan kita lakukan terpaksa dengan menggunakan tatap maya karena eh, nggak boleh ketemu begitu. Nah, sehingga kita dapat bertemu walaupun jaraknya berjauhan, tidak harus tatap muka langsung dan kita lakukan dengan tatap maya. Nah, pertama yang ini saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa ini adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang kita lakukan maksud saya. Dan saya yakin teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang guru begitu sudah melakukan pembelajaran inovatif karena dipaksa oleh coronavirus gitu ya. Dipaksa oleh coronavirus yang memaksa kita untuk tidak bertatap muka karena social distancing. Nah, oleh karena itu kita akan berupaya sedemikian rupa untuk menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satunya adalah menggunakan menggunakan teknologi, namanya yang kita pakai ini adalah teknologi Synchronous. Artinya Synchronous Learning Technology yang kita pakai adalah web-based seminar. Web-based seminar atau istilah yang dikenal itu adalah webinar. Nah, webinar sekarang ini makin marak, sehingga dalam minggu depan saja saya punya beberapa jadwal untuk memberikan pelatihan jarak jauh dengan menggunakan webinar gitu ya. Nah, ingat tren sekarang ini salah satu contoh yang akan kita pakai. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan pertemuan kali ini, kita akan membahas satu topik, yaitu salah satu model pembelajaran yang kita sebut dengan pendati. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah mempelajari model pendati dari dari web Google Classroom yang sudah saya kirimkan kepada teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa mulai pertemuan kali ini, kita akan menggunakan learning management system seperti yang tergambar di sini. Nah, jika teman-teman sudah bisa melihatnya. Menggunakan learning management system di spada.untirta.ac.id. Nah, ini nanti ke depan kita akan menggunakan ini dan teman-teman semuanya ini akan sudah diberikan akun dengan nomor induk mahasiswa masing-masing. Nah, passwordnya adalah jawara@2019 dengan J-nya huruf besar ya. Nah, J-nya huruf besar. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di sini sudah dapat masuk login ke Spada Untirta. Oke.
Nah, yang belum dapat login ke Sepada Untirta, kira-kira siapa? Silahkan ada yang mau menyampaikan. Tolong di unmute dulu mic-nya bagi yang menyampaikan. Mungkin Pak siapa ya? Irwansyah sudah bisa login? Pak Irwansyah apakah sudah bisa login? Udah, Pak. Oke. Ibu Alifa apakah sudah bisa login? Bisa, Pak. Oke. Ibu siapa ya? Ibu Dwi sudah bisa login? Yulfi? Ibu Yulfi sudah bisa login? Oke, Ibu Yulfi sudah bisa login? Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian nampaknya semuanya sudah pada bisa login di di spada.untirta.ac.id. Oleh karena itu, kita tidak lagi menggunakan Google Classroom. Jika setuju, boleh jempol. Terima kasih. Dan saya mohon maaf karena informasi ini sangat mendadak. Jadi pimpinan perguruan tinggi meminta kita untuk menggunakan spada.untirta.ac.id. Saya kira ini kebijakan yang bagus. Nah, spada.untirta.ac.id ini kita gunakan untuk belajar mandiri jarak jauh online. Ya. Sementara tatap mukanya kita ganti dengan tatap maya seperti sekarang ini. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menanyakan kepada teman-teman, siapakah yang sudah melihat, membaca lewat Google Classroom atau lewat Sepada Untirta terkait dengan model pembelajaran yang saya namakan Pedati. Nah, silahkan. Siapa yang sudah pernah baca, silahkan bicara. Di unmute. Oke. Silahkan, siapa yang mau bicara, silahkan. Kamu nggak boleh. Ya kan makanya ikan ini. Oke, saya sudah lihat videonya kemarin, Pak. Ya, Pak Mutari. Sudah lihat videonya kemarin. Intinya dari itu teknologi apa dari masing-masing tahapan itu yang bisa kita gunakan. Tidak harus memikir yang kompleks seperti learning management system. Kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat hal-hal yang sudah biasa kita pakai tiap hari. Oke. Baik materi, diskusi, atau apapun, itu bisa menggunakan teknologi yang umumnya dipakai. Gitu. Oke. Yang lain silahkan. Oke, Mifa, silahkan Mifa. Di unmute dulu mic-nya. Oke, saya unmute. Silahkan Mifa bicara. Mifa, suaranya tidak kedengar, Mifa. Sekarang kedengeran nggak, Pak? Kedengeran, ya begitu. Jadi kayak semule, itunya dideketin. Nah, semule. Oke. Untuk model pembelajaran Pedati ini, di mana interaksinya yang
biasa kita yang sekarang kita lakukan kayak Mm-mm. pembelajaran menggunakan WhatsApp kayak gitu kan. Interaksinya dosen Mm-mm. pelajari Ya. Supaya tidak berat, videonya ditutup nggak apa-apa, audionya jangan. Coba Mifa. Videonya di off, tapi audionya jangan. Mic-nya jangan. Ada gambar video di situ, dimatiin. Nah, coba masih tidak kedengaran juga. sekarang kedengeran nggak? Kedengaran, iya gitu dirapetin. Ya, silakan. Oh gitu. Ah, Jadi kalau menurut saya pembelajarannya itu kan lebih ke daring yang kita sekarang dilakuin. Kayak kemarin kita kan udah pembelajarannya menggunakan WhatsApp ya Pak. ya. Gitu. Nah, terus biasanya memanfaatkan teknologi yang ada lah seperti Mm, low teknologi istilahnya. Nah, mm, di mana siklusnya itu pelajari, dalami, terus terapkan, baru ada evaluasi seperti itu. mm. Itu yang saya. Ya, betul. Oke. Ada lagi? Oke. Yang lain silahkan angkat tangan. Setelah itu di unmute. Oke. Kipti ya, silahkan Ibu Kipti. Ya. Jadi menurut saya untuk setelah saya baca itu hampir mirip pembelajarannya dalam PBL di mana Eh, guru menjelaskan kemudian siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan setelah itu hanya diskusi untuk data-data tersebut. Nah, di sini data itu bedanya itu dia menggunakan teknologi atau sosial media. Ini kan tadi sudah disebutkan oleh Niva, mana berarti ada situsnya itu pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Nah, namun pada saat pembelajaran di PBL atau masalah itu di media itu tidak ada evaluasi, hanya sampai dengan tes seperti itu. Kemudian setelah saya baca-baca dari tulisan Bapak, ini saya sudah baca web. Dalam Padati ini kan nanti ada mempelajari, kemudian dalam mempelajari itu dilakukan dalam bentuk teks, kemudian visual, audio, kemudian video, presentasi, dan kemudian yang dalami itu dilakukan dengan telekonferensi, kemudian diskusi, kemudian yang terapkan itu dilakukan dengan secara online, dan yang evaluasi diukur seberapa jauh sih tingkat pembelajaran si anak tersebut, baik itu menggunakan Kahoot, Slido, kemudian quizzes. Dalam Padati ini ada pendekatannya yang saya sudah beberapa baca dari web Bapak secara parsial dengan sistem. Kemudian pendekatan terpadu yang mana ini merupakan pendekatan yang sudah family atau yang sudah ahli sosial media, disebut dengan kompleks learning management. Dia ini nanti agak lebih kompleks pembelajarannya. Kalau yang lebih kompleks ini dia biasanya menggunakan modul, kemudian blackboard. Nah, saya lihat juga Bapak ada dalam UT menggunakan sistem daring modul. Ya. Moodle. Moodle itulah. Di situ itu ada seperti kuliah jarak jauh yang saya pelajari juga di kampus dulu. Kuliah jarak jauh
yaitu sama seperti yang Bapak terapkan pedati, di mana dosen tersebut memberikan sebuah video presentasi, kemudian kita diberikan diskusi di dalam forum tersebut, kemudian kita diberikan evaluasi berupa tes-tes seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Kintia. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari beberapa penjelasan dari Pak Mutohari, kemudian Ibu Kiptia, dan juga Ibu Mifa, itu sudah menjelaskan bahwa ada satu model, kebetulan model itu dikembangkan oleh saya sendiri, salah satu model ini, salah satu bagian dari model instruksional desain yang saya kembangkan, namanya adalah pedati. Pedati ini sebenarnya merupakan satu siklus pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional itu kan begini, ceritanya begini kalau kita lihat. Kalau kita dalam tatap muka, kita kan sebenarnya ketika masuk kelas setelah menyapa dan lain sebagainya menyampaikan materi. Kan begitu ya. Nah, menyampaikan materi itu disampaikan secara verbal oleh guru gitu ya atau oleh dosen di dalam kelas. Kemudian untuk menambah pemahaman atau visualisasi dan lain sebagainya, maka digunakanlah berbagai media di situ. Media pertama adalah papan tulis atau zaman sekarang sudah pakai LCD proyektor. Kemudian kalau bahan ajarnya ada dalam bentuk video disayangkan di situ dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dilakukan dengan memperdalam materi bisa dilakukan dengan tanya jawab atau diskusi atau diberikan lembar kerja oleh guru gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk upaya guru untuk dapat menerapkan, bisa bagi kelompok, mengerjakan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pembelajaran yang tidak tatap muka, pedati ini bisa dilakukan seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Ibtiah. Nah, cuman saya ingin berharap kepada para guru atau kepada dosen dapat mempertimbangkan kondisi, ya, dengan kondisi, sehingga pilihannya ada dua, pendekatan pragmatis, kemudian yang kedua adalah pendekatan ideal. Pak Jahuri kalau memang mau ke pasar dimatikan nggak apa-apa, nggak usah ikut nggak masalah gitu ya. Jadi saya agak khawatir dengan Pak Jahuri karena lagi berkendaraan. Oke, sampai di sana tadi ya. Oke, jadi dalam ya ini berbahaya juga kalau harus pakai kendaraan ya Pak Jahuri ya. Bentar. Pak Jahuri sebentar. Oke, jadi kalau dalam konteks pembelajaran daring, Bapak dan Ibu sekalian, dosen dipersilahkan atau guru dipersilahkan untuk menggunakan pendekatan pragmatis atau pendekatan ideal. Kalau pendekatan pragmatis berarti menyesuaikan dengan apa yang sudah dikuasai seperti yang saya jelaskan di situ. Oleh karena itu, di antara yang hadir di sini, di antara peserta, kira-kira nih, ada yang mau menyampaikan nggak? Kalau kita menggunakan pendekatan pragmatis, yang memang menggunakan yang parsial begitu, kira-kira seperti yang saya jelaskan di video tersebut, apakah memungkinkan? Kalau memungkinkan, seperti apa yang dapat dilaksanakan oleh teman-teman di kelas? Oke, silakan angkat tangan.
Halo, silahkan. Ya, silahkan Bu Neisya. Sebelumnya terdengar. Ya, kedengaran Bu Neisya. Silahkan Bu Neisya. Ya. Ya, jika diterapkan pada materi yang akan saya ajarkan di pada materi membuat bentuk molekul ya Pak. Nah, kalau misalnya membuat bentuk molekul itu kan tidak bisa secara 2 dimensi menggunakan misalnya kan kertas, teks atau audio saja, tapi kan namanya bentuk molekul harus bisa dilihat secara 3 dimensi. Jadi kita mempelajarinya itu bisa menggunakan atau diberikan yang namanya animasi atau video. Nah, nanti pada saat mendalaminya, nanti kan kita diskusi nih misalnya pakai telekonferensi. Coba ada itu bentuk molekulnya apa sih? Nah, kan sebelumnya udah dikasih tahu nih di videonya, nanti lebih bisa dipahami lagi. Nah, untuk menerapkannya, nanti anak itu bisa buat sendiri di rumah. Ini Bu, kayak begini loh, kayak misalnya bentuk molekul ini saya buat kayak gini, bener nggak nih Bu? Itu kan bisa masuk penerapan. Nanti evaluasinya bisa dengan kuis atau tes. Jadi evaluasinya itu tidak perlu dalam media 3 dimensinya, kan yang namanya evaluasi pengen mengukur benar nggak sih hasil dari pelajaran yang telah dipelajari hari ini. Mungkin seperti itu. Ya, Ibu Neisya, kira-kira seperti itu. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Bu Neisya. Oke. Adakah yang lain kira-kira bagaimana menerapkan? Jadi jelas ya sintaksnya itu, pelajari, artinya kalau pelajari, kita ingin meminta siswa-siswi kita untuk mempelajari sesuatu. Nah, sesuatu yang kita minta mereka pelajari itu bisa disajikan dalam berbagai bentuk medianya. Bisa visual, bisa video, bisa animasi. Setelah itu baru kita pikirkan disampaikannya kepada siswa melalui saluran komunikasi apa, kan gitu. Nah, disitulah kita memikirkan, mempertimbangkan karakteristik daripada siswa. Kalau kita ingin sampaikan melalui video dengan web, mungkin itu kita taruh di channelnya di YouTube misalnya atau lain sebagainya. Tapi kan akan kita pertimbangkan siswa-siswi kita bisa itu dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, setelah itu katakanlah tahap pelajari itu kita berikan dengan salah satunya video, salah duanya infografis, atau salah tiganya misalnya penjelasan ibu rekam gitu ya, kemudian disampaikan kepada mereka. Nah, bisa saja menyampaikannya itu karena kondisinya tidak memungkinkan, Bapak Ibu kirimnya lewat WhatsApp, kan gitu, yang paling mudah sosial media, menggunakan sosial media. Nah, tapi pertanyaan kita kan tidak sampai di situ. Bagaimana kita membuktikan bahwa mereka sudah mempelajari apa yang telah kita berikan kepada mereka, kan begitu? Maka pilihannya kan ada 3. Dati itu hanya untuk mengukur dan membuktikan mereka sudah mempelajari atau tidak. Maka kita gunakan salah satu dari 3, salah satu dari dati ya, atau salah 2 dari dati, atau 3-tiganya bisa kita pakai. Nah, ketika kita milih salah 1, milih salah 2, atau milih salah 3, maka yang kita pertimbangkan adalah cognitive load. Yang dimaksud cognitive load itu adalah beban siswa-siswi kita itu berat nggak kalau memang harus 3-tiganya itu dalam satu rentang waktu pembelajaran. Misalnya dalam satu rentang waktu pembelajaran itu, dalam satu unit pelajaran itu misalnya dalam satu kelas itu berapa jam ya? 2 jam misalnya ya. Nah, maka pertimbangan kita itu, apakah dalam 2 jam itu yang 3 dati akan kita lakukan semua, kan gitu.
Nah, itu baru dipertimbangkan. Kalau menurut kita nanti cognitive load-nya berat, maka kita pilih salah satu dari 3. Mungkin kuis aja yang gampang, kan gitu. Kuisnya pakai apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan singkat, kalau memang tidak ada teknologi yang tinggi, kita gunakan lewat WhatsApp group. Kan gitu. Nah, setelah itu baru untuk dalami dan terapkannya mungkin pada pertemuan berikutnya. Jadi pedati itu tidak harus dalam satu siklus, itu tidak harus dalam satu pertemuan. Ini yang kita harapkan. Ya gitu ya, kira-kira begitu. Nah, selamat datang Ibu Lulu, tadi udah masuk. Halo Ibu Lulu. Nah, Ibu Lulu suaranya? Akhirnya bisa juga ya. Selamat bergabung. Bunga udah kelihatan Bunga? Oke, alhamdulillah. Chat masih trial error. Oke. Kita beri plus lah untuk Bunga dan Bu Lulu semuanya. Oke, saya sudah jelaskan tadi. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar dari non-guru. Non-guru artinya yang untuk training atau untuk penyuluhan kira-kira siklus pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi itu diterapkannya kira-kira seperti apa? Silakan angkat tangan yang mau. Yang non-guru dulu ya, nanti kita lanjut ke guru. Silakan Pak Muttohari, silakan. Mic-nya di unmute. Oke. Kebetulan saya non guru yang kebetulan juga mengelola learning and development. Untuk dati ini kita sebenarnya secara tidak langsung kita menerapkan juga. Pertama memang untuk kondisi sekarang justru yang paling praktis kita lakukan karena hampir semua work from home gitu. Yeah. Jadi classroom yang tadinya kita harus tatap muka atau assignment penugasan yang harusnya di lapangan, sekarang kita ganti dengan semua kita move ke atau self learning. Beberapa modul sudah ada sekitar 400 lebih yang kita convert menggunakan Scrum. Jadi nanti di situ modul-modul kita langsung assign ke mereka. Siapa mendapatkan harus belajar apa sesuai dengan kemarin gap kompetensi assessment. Yang ada gap kita kirim modul-modul yang sesuai dengan gap dia. Kemudian di situ kita bisa di learning management system kita itu ada setelah modul masuk itu instruktur sudah mulai assign ke si karyawan yang punya gap kapan dia mau belajar sehingga si instrukturnya atau superiornya bisa ikut join dalam satu forum dengan murid itu. Jadi karena kita pengennya efektif gitu ya. Kalau nunggu besok mungkin besok kita akan ketimpa dengan pekerjaan. Jadi kita set waktu maksimal 3 jam, idealnya 2 jam minimal. Jadi antara si karyawan yang punya gap dengan instruktur nanti akan komunikasi dalam 2 jam. Terus untuk di situ langsung diskusi karena kita harus langsung pengennya itu knowledge-nya tetap cepat dapat. Kemudian untuk memastikan sebagai evidence bahwa si karyawan yang punya gap itu sudah close gap-nya, di situ kita siapkan untuk quiz multiple choice atau even IC. Nah, kalau IC nanti begitu si karyawan sudah nulis isinya, kemudian nanti instruktur akan langsung ngasih evaluasi pada saat itu juga. Karena ini terkait dengan banyaknya jumlah gap yang harus kita close tahun ini. Gitu. Untuk yang materinya selain PowerPoint kita juga sudah beberapa apa istilahnya computer based training. Jadi kita punya software CBS itu bisa diakses untuk karyawan yang kita assign sesuai dengan gap-nya. Jadi tidak memberatkan load traffic gitu. Oke. Terima kasih Pak Muttohari. Jadi yang disampaikan oleh Pak Muttohari ini adalah pendekatan yang kedua. Ya
kan pendekatan yang pertama pragmatis, pendekatan yang kedua adalah ya idealis. Artinya idealis ini sudah terpadu dalam satu sistem, ya, di mana untuk pelajari, dalami, terapkan, evaluasi, semuanya terjadi dalam satu sistem yang namanya learning management system. Nah, untuk perkuliahan kita, ini contoh saja, untuk perkuliahan kita nanti, setengah semester ke depan sampai semester akhir, diharapkan, ini kebijakan pimpinan Untirta ya, diharapkan kita tidak lagi menggunakan pendekatan pragmatis, tapi pendekatan yang terpadu di mana semua proses pembelajarannya ada dalam satu learning management system yang namanya spada.untirta.ac.id. Kan gitu ya? Oke. Nanti terakhir saya akan berikan contohnya. Selanjutnya Bu Lulu ada yang mau disampaikan? Sementara belum Pak Wes. Halo Bu Lulu, ada yang mau disampaikan Bu? Sementara dulu yang terkait dengan pembelajaran. Sekarang kita pindah. Ya, silakan. Makasih. Sekarang kita pindah ke yang Oke, yang mau men-share ide terkait dengan guru silahkan. Langkah-langkah pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi dalam konteks di kelas untuk sekolah. Silakan. Angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan. Oke, Bunga, silakan Bunga. Di unmute dulu ya Bunga. Assalamualaikum. Salam. Tadi saya udah pelajari Kak yang terkait pedati ini. Kan ada pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Kebetulan memang karena kondisi kita sekarang diharuskan mengikuti pembelajaran daring, karena memang tidak bisa tatap muka, akhirnya implementasi dari 4.0 terlaksana walaupun terpaksa gitu. Ya. Dimana guru-guru selama ini kan susah untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, tapi sekarang karena adanya kasus ini, jadi kita mulai belajar untuk menggunakan implementasi 4.0 itu. Nah, kalau yang untuk dipelajari, untuk di dalam kelas itu kita menggunakan materi, kita menyiapkan materi-materi yang memang sesuai dengan topik pembelajaran, Ya. yang sesuai dengan KD dan spesifik. Karena ini kan tidak tatap muka, jadi kemungkinan siswa miskomunikasi lebih tinggi. Jadi materi atau topik yang akan dipelajari harus spesifik sekali yang kita berikan. Sehingga ketika kita share materi itu di grup, kalau di sekolah saya sih rata-rata karena semuanya lebih mudah pakai WA. Jadi awalnya mereka men-share materi, men-share topik sama tugas-tugas melalui grup WA. Nah, dari grup WA itu nanti siswa mempelajari materi yang diberikan dari guru. Guru memberikan materi melalui mereka bisa guru biasanya bikin PowerPoint, memang PowerPoint dari gurunya sendiri. Lalu mereka juga ngasih tambahan dari referensi dari YouTube atau link-link dari Google yang membantu anak-anak untuk bisa memahami materinya selain dari buku mereka. Tapi awalnya pasti akan diberikan fokus kepada baca dulu nak buku halaman sekian, materinya ini dan sebagainya. Nanti baru referensi dari luar ditambahkan oleh guru. Nah, setelah itu setelah mereka pelajari itu dan mereka dalami, nanti mereka mulai berkomunikasi melalui grup. Di beberapa guru mata pelajaran kemarin karena habis rapat di sekolah terkait libur yang panjang ini, maka keluarlah itu mereka, oh saya pakai web apa tadi yang kita pakai ini Pak? Webex. Webex, terus pakai Google Classroom. Oh saya pakai email aja, saya pakai WA aja. Jadi mereka menerapkan
yang memang bisa mereka pakai dan bisa dikondisikan oleh siswa. Karena nggak semua siswa punya kuota lebih, punya alat alat smartphone atau laptop yang memadai. Jadi benar-benar mencari menerapkan pembelajarannya, mencari alat yang semua siswa bisa dan semua guru mudah menerapkannya. Nah, setelah itu tugas-tugasnya diberikan oleh guru, penjelasannya diberikan oleh guru, mereka menampilkan evidence atau bukti bahwa mereka sudah melaksanakan pembelajaran tersebut melalui pengiriman foto atau video. Nah, setelah ada foto atau video itu, guru akan menilai, oh berarti memang siswanya melakukan pembelajaran, siswanya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, setelah itu di akhir selalu ada evaluasi dari kuis atau dari soal-soal yang dikirim melalui biasa aja sih Pak, melalui WA gitu atau melalui di Google Classroom pada bikin ulangan di situ, mereka seperti itu. Jadi memang akhirnya pembelajaran model pedati ini terlaksana dengan sangat baik ketika di situasi saat ini, menurut saya gitu. Oke, terima kasih Bunga. Artinya pedati ini bisa diterapkan di situasi yang saat ini. Memang pedati dibuat untuk proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya mungkin ada yang ingin share, kira-kira apakah mungkin bisa diterapkan di sekolah? Halo? Ya, Bunga silakan Bunga, nambahkan. Di unmute lagi, unmute. Nah. Pak, boleh nanya? Boleh. Oh iya, boleh nanya. Sekarang jangan saya mulu yang nanya. Ya benar, silakan. Ya, jadi permasalahannya seperti ini, Pak. Model ini terlaksana, tetapi di lapangan banyak yang belum bisa gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Solusinya gitu loh. Maksudnya guru-gurunya banyak yang kayak aduh nggak semua anak nih punya smartphone dengan baik. Aduh nggak semua anak nih ada kuotanya. Terus akhirnya anak-anak mayoritas kecil sih Pak. Akhirnya anak-anak yang mayoritas kecil tersebut tidak bisa melaksanakan 100%. Mereka hanya kayak mendapat informasi tapi tidak ngasih feedback ke gurunya. Jadi tugasnya disimpan, tidak kasih bukti gitu. Ya. Nah, ini memang nanti bahan yang untuk kita teliti bersama oleh teman-teman. Saya juga pertanyaan saya sama. Jangankan untuk siswa ya, untuk mahasiswa sorry ya. Beberapa di antara kita ini kan masih belum masih gaptek itu ya kalau mau disebut. Sedikit Pak, sedikit. Walaupun saya yakin kalau di anak-anak itu akan lebih mudah. Asal teknologinya ada kan gitu. Nah, saya tidak bisa membayangkan untuk yang wilayah-wilayah tertentu, jangankan teknologinya ada, infrastruktur dasarnya aja belum ada. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah listriknya aja belum ada kan gitu, apalagi bisa menggunakan itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah wilayah kita bagi orang teknologi pendidikan untuk memberikan solusi kan gitu kan. Teknologi pendidikan kan memecahkan masalah belajar kan sebenarnya. Nah gitu ya. Nah ini memang saya juga nggak bisa jawab Bunga ini sebenarnya. Artinya situasi di lapangannya yang harus kita lihat. Nah oleh karena itu kalau untuk kasus saya misalnya untuk kelas yang saya miliki, sebelum kemarin di Untirta itu diminta untuk menggunakan Espada Untirta, saya sendiri menggunakan berbagai platform yang saya anggap ini memungkinkan dikuasai oleh teman-teman kan kira-kira gitu. Tapi di sisi lain saya gunakan berbagai platform dan saya paksa. Kalau untuk kelas ini dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Karena Bapak dan Ibu sekalian ada di program studi teknologi pembelajaran gitu loh. Iya kan? Artinya harus menguasai hal tersebut. Contoh yang disampaikan oleh Pak Mutahari itu contoh
contoh penerapan teknologi pembelajaran. Yang harus memikirkan seperti itu harus orang-orang teknologi pembelajaran. Yang disampaikan Bu Nesia tadi atau Bu Kiptia atau Bu Bunga tadi juga, itu kan cara penerapan teknologi pembelajaran. Itu juga teknologi pembelajaran. Karena konteksnya berbeda, nanti strateginya akan berbeda. Nah, kalau Pak Mutohari dalam satu perusahaan, masa iya mau pendekatannya pragmatis? Kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kan Atus harus menggunakan pendekatan yang terpadu, semuanya integrated dalam satu sistem. Itu loh. Oke Pak, oke, siap. Ini sih Pak. Oke, yang lain silahkan. Ada yang berkomentar lagi? Ada yang bertanya mungkin ya? Tadi walaupun ada pertanyaan, tapi saya nggak bisa jawab, ya mohon maaf gitu ya. Tapi kalau bertanya silahkan lagi. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Ristian. Ini kan kita kendala dengan kondisi ya Pak ya. Ya. Yang memang teknologi pembelajaran ini yang memang tentunya kita bisa memfasilitasi semua unsur-unsur tentang pembelajaran Pak. Nah, ini kan tentunya ini kan jangankan siswa ya Pak ya, ini mahasiswa pun dulu gitu sempat belajar soal teknologi pendati ini kan dipelajari, terus dipahami, dan dievaluasi. Itu pun pembelajaran itu kan sering terjadi misalkan dosennya nggak ada Pak. Ya. Ya kan Pak. Itu kan salah satunya sering memaksimalkan konsep pendati ini, apakah disesuaikan dengan kompetensi mahasiswanya atau siswanya, atau memang bisa semua kalangan Pak? Aja sih Pak. Oke. Pendati ini sebenarnya bisa diterapkan untuk semua kalangan karena kan ini sangat generik. Pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Pertama, unsur yang harus ada adalah tentu saja unsur yang pertama, pelajari. Ya kan begitu kan? Artinya harus ada sesuatu yang bisa dipelajari oleh peserta belajar. Ya, kan? Nah, setelah itu bagaimana kita bisa membuktikan itu sudah dipelajari atau tidak? Maka pilihannya kan ada 3 tuh, dalami, terapkan, evaluasi. Jadi kalau ada pelajari plus dalami itu sudah cukup, ya kan gitu. Atau pelajari plus terapkan. Contoh pelajari plus terapkan tuh misalnya gini, guru memberikan materinya mudah dipahami oleh mahasiswa, kemudian dibarengi dengan tugas. Nah, gitu. Cuman masalahnya adalah bagaimana materi itu disampaikan. Pertanyaannya ada 2 ketika bicara materi. Ketika tahap P itu, tahap pedati, tahap P, atau tahap pelajari. Pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama adalah format medianya mau seperti apa? Apakah video, apakah animasi, apakah mungkin PowerPoint saja dan lain sebagainya, kan begitu kan? Pertanyaan keduanya adalah, ya kan? Pertanyaan keduanya adalah bagaimana media tersebut nyampe kepada peserta. Berarti kan bicara saluran komunikasinya. Nah, ketika itu maka pertimbangannya kan banyak. Pertimbangan pertama adalah dosen familiar nggak? Kalau misal ingin gunakan video, gitu ya. Dosen familiar nggak dengan membuat video? Kalau enggak, nah, berarti videonya nggak dibuat oleh dosen, tapi dapat mulung dari internet, kan begitu? Pertanyaannya, apakah dosen itu punya kompetensi, punya familiaritas nggak dalam mencari dan menggunakan, kan gitu ya? Nah, artinya pertanyaan pertama itu tergantung pada diri orang yang membelajarkannya dulu, karakteristiknya itu. Kemudian yang kedua, karakteristik daripada peserta belajarnya. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya itu adalah affordability. Apakah affordability itu seperti yang pertanyaan Bunga tadi, ketika kita sampaikan melalui video atau melalui PowerPoint lah paling gampang, disampaikan kepada anak-anak misalnya, HP aja
harus pinjam dari orang tuanya kan gitu kan. Kemudian paket datanya habis. Nah, itu beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu kalau menurut Kaladin, bukan merek bedak loh ya. Kaladin itu tahun 2016, masih baru loh. Tahun 2016, 2006 sampai 2008 saya lupa, mengatakan bahwa ada 3 pertimbangan yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah mekanisme pembelajaran. Ya, mekanisme pembelajaran itu artinya struktur pembelajarannya seperti apa. Yang kedua adalah karakteristik daripada peserta belajar. Yang ketiga adalah ketersediaan sarana dan prasarana, dalam hal ini terkait dengan itu. Tapi yang terakhir adalah cost. Cost ini adalah affordability daripada ketersediaan alat atau dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan interaksinya itu loh. Artinya begini, kita sudah menerapkan langkah pertama, pelajari misalnya, kasih materi begitu ya. Kemudian setelah itu masuk dalam tugas tidak ada interaksi. Materi dikasih, kemudian diberikan tugas. Setelah itu ketika tugas diberikan tidak ada interaksi, langsung dinilai oleh guru. Nah, itu yang memberatkan. Harusnya ketika berikan tugas ada interaksi, dijembatani interaksi dengan peserta belajar, berkomunikasi apakah dengan SMS, apakah dengan WhatsApp grup dan lain sebagainya. Di situ terjadi proses pembimbingan. Gitu. Nah, yang dikeluhkan oleh guru-guru sekarang ini dan juga orang tua yang mengkomplain kepada guru-guru, guru ngasih tugas kan itu kan, sudah ngasih aja kan gitu. Setelah ini ingin nerima tugasnya dan lain sebagainya gitu ya, komunikasinya tidak berjalan. Oleh karena itu yang paling penting adalah interaksi. Itulah sebabnya saya memodelkan kepada teman-teman, memberikan contoh kepada teman-teman. Ketika ada teman-teman memberikan informasi melalui WhatsApp grup, itu saya berusaha untuk tidak lebih dari sekian jam untuk tidak memberikan respon. Atau ketika dalam Trello kita ya, itu saya rata-rata itu 2 jam paling lama itu memberikan respon. Bahkan teman-teman yang japri loh ya, yang japri itu mohon maaf kalau agak telat, itu segera langsung saya berikan respon. Nah, itu adalah fungsi interaktivitinya yang paling penting ketika pelajari, ketika dalami ya, terutama ketika terapkan. Nah, kalau evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem kayak Pak Mutohari menggunakan computer based test misalnya atau CBT, kan interaksinya antara peserta belajar dengan komputer kalau itu kan. Tapi kalau yang non objektif kan tentu saja harus dengan para guru. Nah, desain ini sebenarnya desain bagaimana pelajari dalam diterapkan kombinasinya mau seperti apa, yang terbaik seperti apa dan lain sebagainya. Itu bisa ini adalah ladang ya, ladang penelitian, ladang pekerjaan, ladang bidang garapan kita sebagai orang teknolog pembelajaran. Terima kasih, Ristian. Selamat datang Pak Turji'i. Halo Pak Turji'i. Ya, Pak. Yes, selamat datang. Gimana ya, kabarnya? Selamat datang Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Dari tadi masih muter-muter aja ini. Oh, muter-muter aja. Agak ketinggalan sedikit nggak apa-apa. Nanti rekamannya nanti tak berikan kepada teman-teman ya. Iya Pak. Iya. Silahkan Ibu. Boleh siapa izin nih? Pak berbagi pengalaman? Ya, silakan Ibu. Ini namanya HP. Saya lupa namanya siapa, Bu? Namanya Al-Muslimah, Pak. Oh, Muslimah. Iya. Karena tulisannya di sini hanya HP gitu ya. Oke. Silakan Bu Muslimah. Ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja ya, Pak, yang saya alamin. Kebetulan saya di SD ketika kemarin wabah corona merebak. Jadi mau nggak mau kita belajar di rumah ya, Pak. Kebetulan saya kemarin itu berencana mengadakan pembelajaran di dalam kelas dengan bereksperimen. Materinya adalah perbedaan jatuh warna alami dan jatuh warna buatan, Pak.
Yang saya bereksperimen di kelas gitu ya, dengan anak-anak, tapi dengan adanya corona ini menuntut saya bagaimana supaya pembelajaran ini disampaikan kepada anak-anak. Akhirnya dengan pembelajaran perbedaan jatuh warna buatan dan jatuh warna alami ini, langkah awal yang saya laksanakan adalah satu, anak-anak saya suruh untuk mencari di YouTube, Pak, sama di Google ya. Apa sih perbedaannya tuh? Gitu. Nah, yang kedua, setelah itu saya akhirnya melaksanakan eksperimen, lalu saya videokan, lalu saya sharekan ke anak-anak. Nah, dari video itu eksperimen jatuh warna buatan dan jatuh warna alami. Perbedaannya apa anak-anak? Nah, contohnya jatuh warna buatan itu dari warna lebih cerah ya Pak, dan jatuh warna alami warnanya lebih tidak terang. Gitu. Nah, akhirnya dari situ saya membuat penjelasan tentang perbedaan tersebut, lalu saya share ke dalam WhatsApp Pak video tersebut, lalu anak-anak suruh saya pelajari apa tuh perbedaannya, lalu setelah mereka mempelajari, akhirnya saya memberikan pertanyaan kepada mereka Pak, gitu ya, lewat WhatsApp juga, gitu, lewat WhatsApp juga. Ternyata awalnya saya tawarkan mau pakai Google Classroom nggak anak-anak, ternyata orang tua nggak setuju Pak, karena kuotanya menyedot banyak Bu. Jadi jadi akhirnya ya dengan WhatsApp grup saja. Setelah itu hasilnya mereka kirim ke dalam WhatsApp grup tersebut Pak. Ya, alhamdulillah. Walaupun dengan sedikit terpaksa pembelajaran daring ini, materi yang saya sampaikan tersampaikan kepada anak-anak. Jadi feedbacknya dari anak-anak baik sekali Pak. Alhamdulillah. Banyak sekali jawaban-jawaban yang baik sekali ya, yang terarah dan bagus-bagus sekali gitu. Akhirnya kendala saya ketika melaksanakan ini, ada beberapa orang dari 50 siswa, saya di kelas 50 siswa Pak, hanya 5 anak yang tidak mempunyai HP. Nah, langkah saya adalah silakan kalian merapat kepada teman kalian yang punya HP, lalu pahami video yang sudah Bu Guru berikan, lalu kalian kerjakan evaluasi dari Bu Guru, hasilnya apa, kirim lewat teman yang terdekat gitu Pak. Walaupun ada kendala sedikit ya Pak ya. Jadi intinya sedikitnya pelajaran pedati sudah terlaksana ya Pak ya. Cuman arahannya Pak, gitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Al Muslimah. Nah, ini TP gitu. Nah, jadi kita kan, jadi Bu Muslimah itu tapers, guru yang kebetulan tapers. Nah, tapers itu selalu mempertimbangkan pertama capaian pembelajaran, oke, kan itu udah nggak usah dipertanyakan lagi materinya apa dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita pertimbangkan adalah konteks tadi, karakteristik daripada audiens. Nah, sehingga ketika siswa-siswi yang katakanlah tidak memiliki perangkat, berarti kan orang TP itu harus memikirkan strategi apa untuk yang seperti itu. Akhirnya ketemulah solusi. Walaupun nanti masalah efektif atau tidak kan harus diukur ya nanti belakangan. Tapi yang penting kita sudah melakukan usaha untuk memecahkan masalah belajar. Nah, pengalaman saya, tapi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa terapkan. Yang paling mudah itu adalah materinya disampaikan dulu, berikan jeda mahasiswa atau siswa untuk mempelajarinya dulu kan begitu ya. Kemudian baru dilakukan dalami. Kebetulan yang Ibu Muslimah lakukan untuk dalami itu menggunakan WhatsApp group kan begitu ya Bu ya. Nah, dengan WhatsApp group itu ya itu juga harus pelan-pelan kan gitu yang dilakukan dengan mereka, menyapa mereka dan lain sebagainya. Pokoknya mah asik lah gitu kira-kira. Nah, setelah itu dilanjutkan mungkin dengan tahap terapkan, memberikan tugas apa, tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam memberikan tugas adalah achievable. Achievable itu artinya kita bisa membayangkan gitu, tugas yang diberikan oleh kita kepada
siswa kita ya dapat tercapai nggak oleh mereka. Itu pertama. Yang kedua, harus buka komunikasi dengan mereka ketika mengerjakan tugas. Nah, membuka komunikasinya dengan apa? Ya bisa dengan SMS atau bisa dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, konsekuensinya dalam coronavirus ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya pembelajaran 1 jam pembelajaran di dalam kelas itu tidak bisa kita sebut pokoknya kalau mata kuliah apa namanya sekarang kita model-model pembelajaran inovatif, pertemuannya adalah hari Sabtu dalam 2 jam, benar-benar 2 jam setelah video conference ini itu dianggap sudah selesai, enggak bisa kalau dalam pembelajaran yang daring kan gitu ya, harus 24/7 gitu. Nah, Ibu juga sama nanti di kelas. Misalnya berikan tugas sekarang gitu ya, materinya disampaikan, berikan tugas, waktunya misalnya berapa lama, misalnya 5 hari atau 7 hari. Selama 7 hari itu harus ada komunikasi dengan siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, buatkan saluran komunikasinya melalui SMS atau ya kalau sekarang sih nggak ada ya siswa yang pakai Telegram ya, rata-rata pakai WhatsApp ya gitu ya. Nah itu kira-kira. Terima kasih Ibu Muslimah. Oke, yang lain? Sama Pak. Pak Turji'i gimana? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, saya ingin jelaskan pedati dalam konteks mata pelajaran kita ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Pedati dalam konteks mata kuliah kita, Bapak Ibu, kalau kita lihat di perkuliahan untirta.ac.id, ada dalam spada.untirta.ac.id, kita ada dalam kelas ini. Nah ya, dalam kelas model-model pembelajaran inovatif. Nah, di sini kita sudah masuk pada pertengahan semester. Katakanlah kita ada dalam satu topik yang namanya model pembelajaran inovatif yang ke-16. Karena kan sebelumnya kita sudah mempelajari 15 pembelajaran inovatif, di mana yang pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas salah satu model pembelajaran inovatif menurut Lee dan Hanafin, gini ya, yang ini. Nah, di mana letak pedati untuk model pembelajaran inovatif? Kebetulan pedati ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari menjelang kita video conference sekarang ini, saya memberikan siklus pelajari dengan cara memberikan materi ini Bapak dan Ibu sekalian bentuknya video dan contoh-contoh penerapan pedati bentuknya adalah link seperti ini ya. Nah, ini baru langkah pelajari. Nah, karena permintaan pimpinan kita menggunakan pendekatan terpadu, yaitu menggunakan satu sistem dalam learning management system, maka langkah pelajari ini, video kemudian link, saya sampaikannya melalui learning management system seperti ini. Dalam learning management system resmi punya kampus kita. Nah, tadi yang diceritakan oleh Bu Muslimah atau Bunga atau dan lain sebagainya, tadi sudah menyampaikannya tidak menggunakan teknologi yang satu sistem seperti ini, kan gitu ya. Ini contoh. Nah, kemudian kita berusaha untuk mengajak teman-teman semua dapat mempelajari, memperdalam ini. Tahap yang kedua, dalami. Nah, tahap dalaminya itu saya lakukan dengan 2 hal. Yang pertama, saya lakukan dengan adanya forum diskusi ini. Sayang, forum diskusi ini belum terjadi dan belum ada jawaban daripada mahasiswa. Kenapa? Karena ini baru dibuat semalam. Kemarin sore, saya yakin teman-teman kan belum. Tapi ke depan, ini kan salah satu bentuk upaya kita untuk memperdalam
apa yang telah teman-teman pelajari di sini. Nah, seharusnya dalami di sini yang ada di yang ada di forum diskusi ini harus menunjuk kepada materi yang ada di. Nah, kemudian tahap mendalami berikutnya kita lakukan dengan tatap maya. Tatap maya kita lakukan pada hari ini dengan menggunakan Webex. Nah, gitu ya. Nah, tatap maya ini, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata belum kita laksanakan sepenuhnya terintegrasi dengan LMS yang ada di Untirta. Gitu. Kenapa? Karena aplikasi Zoom yang dimiliki Untirta itu belum premium. Sehingga ketika saya klik di LMS-nya punya Untirta ini, misalnya saya klik Zoom-nya di sini, ya, Zoom seperti ini, saya ingin tambahkan, ini terjadi error gitu ya. Nah, terjadi error, artinya seperti ini. Artinya plugin daripada Zoom yang ada di sistem ini belum terintegrasi, sehingga ya mau nggak mau sebenarnya tidak terintegrasi penuh, sehingga tatap maya kita lakukan dengan meeting dengan menggunakan kebetulan menggunakan Webex gitu ya. Saya pakai Webex kenapa? Karena kebetulan punya akun Webex yang premium, sehingga video conference itu kita bisa laksanakan dengan baik. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kita terkait dengan ini, terkait topik kita dengan pedati, untuk mata kuliah kita, topik yang ini, saya baru melaksanakan pelajari dan dalami. Terapkan dan evaluasinya belum, gitu ya. Di sini baru sampai peda nih, ya, pelajari dan dalami. Untuk terapkannya teman-teman sekalian, saya berharap bahwa untuk terapkannya nanti, saya berharap bahwa pengalaman yang disampaikan oleh Bu Muslimah, Bu Nesya, Bu Kiptia, Bu Bunga, kemudian Ristian, kemudian Pak Mutohari tadi, saya berharap pengalaman itu saya ingin tawarkan kepada teman-teman. Tawarkan ya. Pertama, pengalaman itu dituliskan di Facebook masing-masing. Mungkin nggak? Jelaskan aja ceritanya begini dan begitu kan, begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Itu tawaran pertama ya. Jadi untuk update status daripada teman-teman. Seperti yang Bu Muslimah tadi, ini kan pengalaman yang luar biasa. Kalau di-share, siapa tahu orang lain bisa memahaminya. Tapi mohon jelaskan bahwa ini menggunakan pendekatan pedati. Walaupun yang Bu Muslimah tadi kan baru pelajari dan dalami kan begitu? T-nya belum ada ya. T-nya ya, tapi emang enakan peda gitu, apalagi kalau ada petenya kan gitu ya. Nah, gitu. Ini salah satu contoh saja. Atau yang kedua, ini sebagai tugas ya, tindak lanjut dari, kan tadi baru pelajari dan dalami. Nah, T-nya itu menerapkan, saya ingin berikan tugas yang pertama, ceritakan pengalaman menggunakan ini, gitu, menggunakan pedati ke dalam Facebook, itu pertama. Atau tidak dengan Facebook, diceritakan, direkam dengan suara, dengan audio saja atau dengan video, Bapak Ibu naikkan juga di Facebook atau naikkan di YouTube. Kan gitu ya. Nah, tolong nanti kalau dinaikkan di Facebook, tag saya dan tag Ibu Lulu biar tahu. Kan gitu ya. Boleh begitu Bapak Ibu sekalian? Atau di Instagram? Pak, kalau di Instagram boleh? Boleh di Instagram. Nah, gitu ya. Instagram aja. Yang punya Instagram pakai Instagram, yang punya Facebook pakai Facebook, kan gitu ya. Yang punya channel YouTube gitu ya, siapa tahu, ya boleh taruh di YouTube.
Tapi laporkan kepada kami linknya supaya kami tahu gitu. Ini salah satu cara kita memberikan menurut teori yang kemarin ya, Lee dan Hanapin ya. Share it itu gitu kan. Share it kan ini ada tahap share it. Kalau saya kan tugas ya kan gitu T ya kan gitu. Tapi mempublisnya assignment itu kalau menurut share it menurut Lee dan Owen ya silahkan dipersilahkan teman-teman nguasainya di mana kan gitu. Nah, nanti itu jadi bagian penilaian. Nah, walaupun pimpinan meminta untuk satu terintegrasi, tapi kenyataannya ada beberapa yang memang harus tidak terintegrasi. Tapi yang paling penting adalah yang kita lakukan, saya dan Bu Lulu lakukan ini adalah ikhtiar untuk mencapai capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya apa? Untuk topik ini. Jadi mahasiswa sekalian dapat menerapkan salah satu model yang namanya Dati, gitu aja. Clear kan teman-teman? Clear, Pak. Clear, oke. Kalau clear, saya kira udah capek nih, kayaknya sambal udah matang ini. Pak, lapar Pak. Dibuat. Lapar ya? Oke. Matang, Pak. Sebelum saya tutup, saya minta Bu Lulu untuk menyampaikan sesuatu. Tuh. Suaranya putus ya, Bu. Silakan Bu Lulu. Halo. Assalamualaikum Pak Ibu. Salam. Waalaikumsalam. Pagi hari ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Hanya perlu effort yang luar biasa Pak Wes. Awal-awal, besoknya enggak. Ya, jadi apa namanya? Tadi saya pikir kayak Zoom meeting ya. Kita kan beberapa kali pakai Zoom meeting itu aksesnya. Ternyata sebenarnya saya dari jam 7 itu udah prepare olahraga dulu aja. Tapi ternyata Suaranya nggak jelas, Bu. wajah. Halo? Ya. Jelas, Ibu. Sudah jelas. Halo, jelas? Oke, di HP bisa Bu, tinggal digeser-geser itunya aja. Jelas. Yang mananya nih geser? Ada tanda orang, itu tinggal diklik, jadi orangnya kelihatan siapa aja. Oh. Atas kan? Iya. Hanya muncul partisipan 19 orang gitu aja. Mukanya nggak kelihatan. Oh gitu ya, oke. Agak sedikit berbeda dengan Zoom. Kalau Zoom kelihatan semua. Oke, ya. Tapi tolong teman-teman yang bisa melihat semua didokumentasikan Pak Wes ya. Jadi nanti saya bisa upload di FB saya untuk apa namanya publikasi prodi kita bahwa sudah melaksanakan pembelajaran daring ya. Ini direkam Bu Lulu. Oh baik ya. Terkait dengan pembelajaran ini, yang pertama ini langkah awal pengalaman pertama buat teman-teman semua, sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Wes dengan sabar menggait sampai terjadi interaksi, ya. Dan interaksinya kondusif, saya pikir ya, interaksinya kondusif. Saya masih ingat dulu waktu Pak Wes prestasi disertasi. Nah, itu kan ada bagian alirnya yang bagus ya Pak Wes ya. Mungkin itu di-share Pak Wes. Ada bagian-bagian tertentu, saya yakin teman-teman belum terlalu paham bagaimana implementasinya di lapangan. Itu poinnya. Nah, terus yang ketiga Pak Wes, tadi sudah ada underline dari Pak Wes bahwa kegiatan ini harus ada artefaknya. Jadi dengan menulis penerapan pedati ini entah itu di FB ataupun di Instagram ataupun di medsos lainnya. Tapi tentunya ada catatan Pak Wes, teman-teman tetap membawa nama baik alma mater. Jadi pasti dalam komunikasi ini kan ada hal-hal yang belum sesuai harapan karena tidak tatap muka ya.
Ya. Jadi tentunya asas-asas normatif sebagai seorang mahasiswa tetap harus dijunjung bahwa ini adalah proses belajar. Saat proses belajar tidak ada yang sempurna atau final, begitu kan? Nah, jadi maksud saya nanti kalau teman-teman update di status, tulislah pengalaman-pengalaman yang bagus yang bisa menginspirasi orang lain untuk menggunakan Webex ini juga begitu. Jadi yang mungkin nggak usah ditulis, baru kalau ada pertanyaan mungkin bentuknya japri begitu ya. Sehingga akhirnya kesan perkuliahan ini berjalan dengan sempurna begitu ya Pak Wes. Ya. Ya, teman-teman begitu ya. Jadi kalau misalnya ribut nih gini ya, itu jangan ada di sosial media begitu. Ya, betul. Ini dosen nih ngeselin nih harus pakai gini, harus pakai gitu. Nah, itu jangan, kalau kita sih nggak boleh begitu. Kita orang teknologi pembelajaran, sebenarnya kita harus sanggup menggunakan berbagai teknologi. Makanya untuk pada Untirta ya Bu Lulu ya, karena ini adalah kelas teknologi pembelajaran, kita harus bisa pakai gitu. Ya, jadi harusnya apa-apa yang kita itu menginspirasi, bukan keluhan gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Lulu. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kita menggunakan Webex. Bagi teman-teman yang pada hari ini belum bisa gabung, saya minta kepada Pak Ristian, Irwansyah, dan Pak Zamza untuk bisa mengidentifikasi siapa saja di antara anggota teman kita yang bisa menggunakan Webex. Tolong Japri bantu caranya masing-masing. Ibu Lulu aja bisa kok sendirian tadi. Gitu ya. Nah, gitu ya. Pak saya concern Pak siapa Pak Sarifudin. Pak Sarifudin. Gitu ya. Coba di absen, Sarifudin. Pak Sarifudin belum bangun kayaknya tadi udah saya Japri. Ini yang sudah masuk kan Ibu Nida ya. Selamat datang Bu Nida. Ini Bu Nida kedengeran, halo. Ibu Nida, halo. Nah, seperti Ibu Nida, ini kan audio connection-nya belum di-connected, jadi dia belum bisa kan gitu ya? Iya, halo Pak. Iya, halo, selamat datang Bu Nida, ketemu ya? Oke. Iya Pak. Ya, walaupun belakangan nggak apa-apa, nanti ini rekaman. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah kita mulai dari jam 8 tadi pas sampai jam 9.30. Nah, untuk web conference ini termasuk waktu yang cukup lama. Dan interaktif. Artinya nggak dosen doang yang nyerocos kan begitu ya. Nah, itulah sebabnya materinya harus disampaikan terlebih dahulu sebelum video conference. Jadi dalam video conference itu bukan menyampaikan materi. Ini ilmu TP loh ya. Kalau dalam video conference menyampaikan materi itu pesertanya itu pada ke belakang bikin Indomie, keluar ngerokok kan gitu ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak. Ibu.